Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36 ternyata bukan mimpi. Pak Ari, ada tamu buat Tuan Kavin, kalau gak salah namanya Andri. Ucap Reni dengan suara dibuat-buat manja. Oh, sepupunya Tuan Kavin, suruh masuk saja. Dan kamu segera rapikan barang-barang kamu. Reni yang awalnya sedang memainkan kancing blusnya, tubuhnya langsung menegang. Rapikan, maksudnya apa saya harus merapikan barang saya? Memangnya kita mau kemana dengan Tuan Kavin? Ari sudah mulai merasa ngemas, ini sekretaris pintar atau pura-pura bodoh. Kamu dipecat hari ini juga? Kata Ari dengan suara meninggi. Apa dipecat? Apa salah saya? Gak mungkin. Saya harus tanya dengan Tuan Kavin dulu. Ucap Reni, sambil mendorong tubuh Ari yang menghalang jalannya. Percuma kamu bertanya dengan Tuan Kavin. Karena kamu dipecat atas perintah Tuan Kavin karena telah berani bertelanjang dada di hadapannya. Tukas Ari. Reni langsung terkesiap, tak menyangka ulahnya diketahui oleh Ari. Kala itu, wanita itu sangat senang ketika terpilih menjadi sekretaris CEO. Yang awalnya dia bekerja di bagian public relation, pria yang dia idamkan ada di depan matanya. Jadi sambil menyelam, minum air, siapa tahu bosnya terpesona dengannya. Dan menjadikan dirinya seorang istri, walau hanya istri simpanan. Ari segera urus pemecatannya, ucap Kavin dari kursinya. Baik Tuan, kamu dengar sendiri kan, kalau kamu dipecat? Sentak Ari, kemudian pria itu menarik lengan Reni agar segera merapikan barangnya. Dasar bos buta, gue udah cantik, badan seksi begini ditolak. Sehebat apa sih istrinya itu, sampai setia amat sama istrinya. Di luar sana banyak kok para bos main sama sekretarisnya. Mereka gak nolak walaupun sudah punya istri, dasar laki-laki munafik. Assalamualaikum Kak Kavin. Sapa Andri, yang baru saja masuk ke ruangan. Waalaikumsalam Andri. Balas Kavin. Kedua saudara ini saling berpelukan. Kemana saja selama ini, kok tidak pernah ke kantor lagi? Tapi untungnya proyek kita masih berjalan. Tanya Kavin. Sudah 2 tahun aku balik ke Singapura, mengurus perusahaan papa di sana. Ini aku baru tiba tadi pagi, langsung ke sini. Balas Andri. Tatapan Andri secara tak sengaja menelisik ke semua sudut ruangan. Ketika menginjakkan kakinya di perusahaan Indo Prakarsa, ada hal yang berbeda, yaitu bingkai foto Kavin. Hal ini membuat pria itu penasaran dengan sepupunya. Sepertinya selama aku di Singapura ada hal yang aku lewati? Tanya Andri sambil menunjukkan ke bingkai foto yang ada di meja kerja Kavin. Kavin tersenyum tipis. Ya, banyak hal yang tidak kamu ketahui. Salma istriku dan ini baby Ryan, buah hati kami berdua. Jawab Kavin dengan penuh penegasan, dan tidak menceritakan status yang sebenarnya. Karena Kavin tahu jika Andri juga suka dengan Salma. Lumayan hal ini cukup mencengangkan. Padahal salah satu maksud kedatangan Andri ke perusahaan sepupunya, ingin menemui Salma. Dan berharap bisa kembali berkomunikasi lebih dekat, yang dulu sempat terputus. Namun nyatanya hatinya langsung terpatahkan. Belanda. Semenjak perceraian dan kepulangan Kavin ke Indonesia, banyak perubahan yang terjadi pada diri Salma, itu yang Opa Braimanto lihat. Lebih banyak diam, tak banyak bicara walau tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa.
berangkat kerja dan mengurus baby Ryan. Tapi ya begitu seperti tidak ada gairah di dalam diri wanita itu. "Kamu baik-baik saja kan?" tanya Bibi Tia, melihat wajah Salma terlihat pucat. Bibi Tia langsung menyentuh kening keponakannya. "Agak pusing aja," jawab pelan Salma. "Badanmu panas, sebaiknya tidak usah berangkat kerja. Istirahatlah di kamar. Baby Ryan biar Bibi dan Emi yang mengurusnya," pinta Bibi Tia. "Kerjaan di kantor tidak bisa ditinggalkan, Big. Kamu itu lebih mementingkan pekerjaan daripada kesehatan. Lagi pula ada Retno asistenmu yang bantu di kantor. Ayo habiskan sarapanmu lalu istirahat di kamar. Nanti Bibi antarkan obat demamnya ke kamarmu." Perintah Bibi Tia sedikit galak, kemudian mengangkat baby Ryan dari pangkuan Salma. Wanita itu hanya bisa pasrah saja, memang benar badan kurang fit dalam beberapa hari. Salma menghabiskan sarapan paginya, walau lidahnya terasa pahit. Setelahnya dengan langkah lambat, naik ke lantai 2 menuju kamarnya. "Bu, sepertinya Salma banyak pikiran," ujar Paman Didit. "Sepertinya begitu, tapi yang aku lihat semenjak bercerai, Salma lebih banyak diam," balas Bibi Tia. "Mungkinkah Salma merasa kehilangan Kavin?" Bibi Tia mengedikkan kedua bahunya. "Entahlah, hanya Salma yang tahu. Tapi biasanya kalau orang putus cinta, ya, seperti itu kehilangan semangat tiba-tiba. Apalagi kata Retno, selama 1 bulan Kavin tidak ada kabarnya. Telepon nanyain kabar anaknya juga gak pernah," tutur Bibi Tia. "Huf." Paman Didit hanya bisa menghembuskan napas panjang. Segala keputusan yang diambil pasti ada resiko baik dan buruknya. Dan yang pasti tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena keputusan berdasarkan keinginan sendiri bukan permintaan orang lain. Jika hatimu merasa sakit karena keputusanmu, maka nikmatilah rasa sakitmu. Tapi jika tidak ingin merasakan rasa sakitnya, maka segera perbaikilah jika masih bisa diperbaiki. Sekarang Salma sudah berada di kamarnya dan merebahkan dirinya di atas ranjang. Sebelum memejamkan matanya, wanita itu terlihat mengecek handphonenya berulang kali. Seperti mengharapkan sesuatu dari handphonenya, namun tetap tak ada. Akhirnya diletakkan saja handphonenya sembarangan. Katanya mau jadi dedi yang bertanggung jawab buat Ryan, ternyata bohong. Paling udah dapat penggantinya. Laki-laki kan begitu gak bisa lihat cewek cantik. Walau impoten, tetap aja matanya jelalatan, cek. Gumam Salma sendiri, berdecak kesal sendiri. Makanya jadi cowok tuh gak usah pakai janji deh, bikin sakit hati aja. Untung udah cerai, coba kalau belum cerai, seenak jidatnya aja tuh orang. Gerutu Salma sendiri. Ditariknya selimut yang ada di sisi ranjang. Kemudian ditutupinya tubuhnya dengan selimut dan terlihat wajah pucatnya terlihat kesal. Kesal sama siapa? "Salma," panggil Bibi Tia dari luar kamar. "Masuk aja, Big," sahut Salma dari dalam kamar. Bibi Tia segera masuk ke kamar Salma. "Ini obat demamnya, diminum dulu," pinta Bibi Tia, sambil menyodorkan obat dan segera mengambil gelas yang ada di atas nakas. "Makasih, Big." 2 jam kemudian, Salma terlihat tertidur pulas, mungkin efek dari obat penurun panasnya. Suara handphonenya berbunyi, membuat wanita itu terasa terganggu tidurnya. Masih dengan kondisi matanya yang terpejam, salah satu tangannya meraba sisi ranjangnya, mencari keberadaan handphonenya. "Siapa sih yang nelepon?" gumamnya,
sembari mengerjapkan kedua netranya yang terasa berat. Dengan memicingkan salah satu matanya, wanita itu memencet tombol hijau. Halo, assalamualaikum, Mommy Ryan. Suara sapa seorang pria terdengar di handphonenya. Seketika kedua netra wanita itu membulat dan melihat wajah pria tampan yang ada di layar handphonenya. Waalaikumsalam, Kak Kevin. Balas menyapa Salma, agak sedikit kikuk. Kevin terlihat mengernyitkan keningnya. Wajah Mommy kenapa pucat, sedang sakitkah? Tanya Kevin dengan perasaan mulai cemas. Iya, lagi gak enak badan, tumben Kak Kevin baru telepon? Tanya Salma, nadanya terdengar memelas. Mommy Ryan sakit apa? Sudah ke dokter? Sudah minum obat kah? Kenapa bisa sakit, Mom? Cecar Kevin, hanya demam aja, sudah minum obat barusan, Kak Kevin. Ya, sudah istirahat dulu, maaf kalau aku mengganggu ya, ujar Kevin. Kemudian pria itu langsung mematikan sambungan teleponnya. Salma langsung terkesiap setelah menerima telepon singkat dari mantan suaminya. Astaga, udah sebulan gak kasih kabar, terus teleponnya begitu aja, ya ampun. Wanita itu jadi ngedumel sendiri dengan handphonenya, ngedumel yang gak jelas. Tapi ada rasa sedikit senang ketika ditelepon oleh sang mantan. Sehari kemudian, jam 17.30 waktu Belanda. Keadaan Salma bukannya semakin membaik, malah tambah drop. Suhu badannya sudah naik turun. Setiap makan selalu muntah, hingga wanita itu merasa tubuhnya lemas tak bertenaga. Sang dokter keluarga sudah memeriksa kondisinya dan diminta untuk betres total, tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Hanya boleh beristirahat di kamar. Semua kebutuhan sudah dipenuhi oleh para maid, dan Bibi Tia serta Retno bergantian menjaganya. Untungnya Baby Ryan tidak terlalu rewel, seakan tahu jika mominya sedang sakit. Sore menjelang malam, Salma sudah disuapi makan bubur dan minum obatnya. Sekarang wanita itu sudah tertidur. Pelan-pelan tanpa menimbulkan suara, kenop pintu kamar Salma ada yang buka. Terlihat sepatu pria masuk ke dalam kamar wanita itu. Dibukanya sepatu yang dikenakannya lalu kembali melangkahkan kakinya. Sesampainya di ranjang, pria itu nampak sedih melihat wanita itu, dikecupnya dengan lembut kening Salma. Kenapa bisa sakit, Mommy Ryan? Ucap lirihnya. Pria itu kemudian naik ke atas ranjang, lalu merebahkan dirinya di samping Salma, kemudian mendekap wanita itu dengan hangat. Sedangkan di lantai bawah, Retno sedang sibuk menyajikan minum serta makanan kecil untuk Ari. Sang asisten yang baru pertama kali melihat Retno, pandangannya selalu ke Retno, tidak putus-putus. Membuat saudara sepupu Salma salah tingkah jadinya. Jadi Pak Ari, asistennya Pak Kevin? Tanya Retno setelah selesai menghidangkan jamuan kecil. Iya, saya asisten pribadi Tuan Kevin. Kalau kamu siapa? Oh iya, sampai lupa. Silahkan diminum. Pasti sangat melelahkan di perjalanan dari Jakarta ke Belanda. Ujar Retno, mempersilahkan. Iya, sangat melelahkan dan ini perjalanan mendadak. Kemarin Tuan Kevin minta dicarikan tiket penerbangan ke Belanda secepatnya. Katanya Salma sakit. Ucap Ari. Iya, Salma sedang sakit dari kemarin, tapi tidak mau dirawat di rumah sakit. Akhirnya dirawat di rumah saja. Ari menyesap teh hangat yang disajikan Retno namun masih menatap Retno lekat-lekat. Kalau boleh tahu kamu namanya siapa? Tanya Ari kembali. Saya Retno, sepupu dan sekaligus asisten pribadi Salma. Oh, berarti kamu anaknya Pak Didit ya? Tebak Ari. Iya betul, saya anaknya Pak Didit.
Wajahnya ayu sekali, tapi kok jantungku berdebar-debar ya. Mendekap penuh kehangatan, jemarinya menyisiri wajah cantik yang terlihat memucat. Mulai dari kening turun ke hidung mancung lalu ke pipi yang begitu halus jika disentuh. Hati yang galau setelah kemarin baru mengetahui sang mantan sakit, membuat pria itu secepat mungkin datang ke Belanda. Meninggalkan semua pekerjaan dan jadwal yang sudah disusun rapi oleh asistennya. Ada rasa kecewa yang menyelinap hati pria itu, setelah selama 1 bulan pria itu gagal menempati janjinya. Agar selalu berkomunikasi dengan sang mantan istri demi tumbuh kembang buah hatinya. Rasa penyesalan datang kembali, kenapa berulang lagi? Kenapa tidak bisa memegang janjinya sendiri? Padahal dia ingin mengejar kembali sang mantan istri. Tapi untuk meneleponnya saja, selama 1 bulan absen. Sekarang pria itu kembali memeluk erat wanita itu dengan rasa penyesalan yang terulang kembali. Seharusnya dia berpegang teguh dengan janjinya sendiri. Maafkan aku, sayang. Ucapnya terdengar lirih. Hampir selama 2 jam, Salma tertidur pulas dalam dekapan Kevin. Ada rasa hangat dan nyaman, itulah yang dirasakan oleh Salma. Akan tetapi indera penciumannya semakin lama agak terganggu dengan wangi maskulin yang menyeruak, wangi yang sangat familiar. Wanita itu mulai menggeliat dan melenguh dalam dekapan Kevin. Sang pria yang merasakan tubuh wanita mulai bergerak, terlihat mengulas senyum tipisnya. Lalu menatap wajah cantik itu yang terlihat sedang mengerjap-ngerjapkan kedua netranya. Sebelum membuka kedua netranya, salah satu tangan wanita itu meraba-raba badan Kevin. Dan merasa aneh dengan bantal guling yang dipeluknya. Wanita itu mulai memicingkan matanya yang terasa berat. Mulailah terlihat wajah seseorang yang persis ada di depan mata wanita itu. Assalamualaikum, Mommy Ryan. Sapa Kevin dengan suara beratnya namun terkesan lembut. Kak. Terkejut Salma, yang awalnya memicingkan kedua netranya langsung membulat sempurna. Pria itu kembali tersenyum hangat melihat keterkejutan wanita itu. Ah, ini pasti mimpi, sebaiknya tidur lagi, kemudian baru bangun lagi. Sepertinya gara-gara demamku tinggi, dunia haluku semakin tinggi. Bukannya membalas salam, wanita itu justru kembali memejamkan kedua netranya. Berharap orang yang dilihatnya menghilang dari wajahnya. Kenapa pejamkan matanya lagi? Aku mengkhawatirkanmu, Mom. Ucap Kevin. Kedua kalinya Salma membuka kedua netranya dan kembali membulat sempurna. Ini beneran Kak Kevin kah? Tanya Salma, masih ada rasa tak percaya. Refleks tangannya menyentuh wajah Kevin. Dikira mimpi ternyata bukan mimpi. Pria itu mengecup kening Salma dengan lembutnya dan lama melepaskannya. Berasa tidak kecupannya atau perlu kecup bibirnya juga? Tanya Kevin sedikit bercanda dan menggoda. Salma langsung menyentuh keningnya yang abis dikecup Kevin. Basah. Jawab polosnya. Salma menatap sendu wajah dedinya Ryan yang sudah ada di sampingnya. Perasaannya jadi bingung sendiri, namun yang jelas takjub melihat pria yang kemarin meneleponnya hanya sebentar. Sekarang tiba-tiba ada di sini, sangat dekat, tak ada jarak di antara mereka berdua. Jarak tempuh Jakarta ke Belanda itu jauh, bukan seperti jarak tempuh Jakarta ke Bandung. Kenapa jadi bengong, Mom? Salma hanya bisa tersenyum tipis. Kevin kembali menyentuh kening dan bagian dagu Salma. Mom, badanmu masih panas, minum air putih dulu ya. Ucap Kevin, ya. Jawab singkatnya. Kevin bisa melihat jika di wajah Salma,
banyak hal yang ingin ditanyakan pada dirinya. Kevin menyibakkan selimutnya, kemudian beringsut dari atas ranjang, lalu mengambil gelas dari atas nakas. Salma pun menggerakkan tubuhnya, bangun dari pembaringannya, kemudian menyandarkan punggungnya ke headboard ranjang. "Ini diminum dulu," pinta Kevin, menyodorkan gelas. "Makasih, Kak." Salma langsung meneguknya sampai tandas. "Mommy Ryan, sudah makan belum? Sudah minum obat belum?" tanya Kevin. Salma menyodorkan kembali gelasnya ke Kevin. "Tadi jam 5 sudah makan dan minum obat, Kak. Tapi badanmu masih panas. Makan sedikit ya, nanti aku tanya sama dokter, boleh minum obat demamnya lagi atau tidak, ya?" pinta Kevin, penuh perhatian. Salma jadi terbawa suasana hangat ini. Melting banget lihat Kevin yang begitu cemas dan perhatian dengan dirinya, padahal mereka bukan suami istri lagi. Pria itu segera menghubungi pelayan melalui line telepon yang ada di atas nakas. Meminta untuk dibawakan makanan untuk Salma. Setelahnya pria itu kembali duduk di atas ranjang, di samping Salma, kemudian menatapnya penuh kehangatan. Lagi-lagi Salma jadi tak enak hati ditatap seperti itu. Pria itu meraih tangan wanita itu, lalu menggenggamnya dengan erat, kemudian mengecup punggung tangan Salma. "Mom, aku kan sudah bilang jaga kesehatannya. Pasti kamu lelah bekerja dan mengurus anak kita kan? Maafkan aku ya telah membuatmu lelah mengurus anak kita. Kakak kapan sampai?" tanya Salma, belum menjawab pertanyaan Kevin, justru balik bertanya. 2 jam yang lalu, tiba di bandara, aku langsung menemuimu. Kamu tahu saat kamu bilang sedang sakit, hatiku cemas memikirkan kamu." Kevin kembali mengecup tangan Salma, dan wanita itu tidak tampak risih. "Kak Kevin, lebay banget, kayak cowok abek aja," ucap Salma, sambil menyunggingkan senyum simpulnya. "Mom, aku kan memang masih abek tua," jawab Kevin sambil terkekeh. Iya bener tuh kak, kakak tuh abek tua," ikut terkekeh wanita itu, sambil memegang perutnya yang terasa geli. "Aku ingin membuatmu selalu bahagia. Kamu semakin cantik jika tertawa seperti ini. Ya Allah, mudahkan aku mengejar cintaku. Jika dia jodohku, mohon persatukanlah kami dengan ikatan pernikahan kembali." Lantai bawah. Kevin sepertinya lupa kalau dia membawa asistennya dan ditinggalkan begitu saja di lantai bawah. Tuannya langsung berlarian ke lantai 2 ketika mereka baru sampai di mansion Opa Braimanto. Namun untungnya aja gadis berparas ayu menemani dirinya setelah sampai. Walau sekarang dia tidak berdua lagi seperti tadi. Sang asisten ditemani juga oleh Bibi Tia yang sedang momong Baby Ryan. Masya Allah, pantas saja Tuan Kevin membanggakan putranya semata wayang. Ternyata Baby Ryan begitu tampan dan menggemaskan. Jadi kepengen punya juga, minimal satulah. "Pak Ari, ikut kita makan bersama yuk. Hidangannya sudah siap di ruang makan," ajak Retno. "Oh iya, makasih sebelumnya." Ari tidak menolak kalau diajak makan, jadi manut aja sama tuan rumahnya. Paman Didit, serta kedua adiknya Retno sudah pulang dan turut makan malam. Sedangkan Opa Braimanto dan Kak Anu belum kembali dari perusahaannya. Jadilah Ari perdana makan malam dengan keluarga Paman Didit, ayahnya Retno. Pria itu berasa lagi kunjungan ke rumah pacar, apalagi melihat Retno begitu ramah dan menyuguhkan makan malam untuknya. Oh, si Ari hatinya meleleh seketika. Sang asisten Kevin, hatinya berbunga-bunga, baru kali ini berasa jadi seorang pria.
Mak, anakmu mau kawin sama wanita ini, Mak. Tolong kawinin, Mak. Cepat lamarin, Mak. Keburu diambil orang. Paman Didit tak sengaja melihat Ari yang sering melirik anak pertamanya. Kemudian Paman Didit juga menatap ke arah Retno. Terlihat semburat merah merona di pipi kedua anak pertamanya. Mungkinkah mereka jatuh cinta pada pandangan pertama? Kadang merindukan seseorang bisa membuat raga seseorang sakit karena menahan rindu, benarkah? Tak bisa dipungkiri, efek memikirkan dan menahan rasa yang bergejolak terlalu lama menjadi beban jiwa. Hingga menggerogoti raga, dan akhirnya raga tak bisa lagi menahan beban tingkat stres menjadi pemicu penyakit. Kebanyakan setiap ke dokter pasti yang sering ditanyakan ke pasien, abis makan apa, lalu sedang banyak pikiran kah? Dan kadang diceletukin jangan pikirkan apa yang belum terjadi, bisa menjadi beban pikiran. Pasti di batin akan bertentangan dengan pertanyaan si dokter. Enggak pikirin apa-apa kok, cuma badan berasa tidak enak, udah itu aja. Apa iya Salma sakit merindukan sang mantan suami, hingga akhirnya tumbang, antara iya dan tidak? Tak salah jika wanita merasa gengsi mengakui perasaannya. Bisa saja wanita itu belum yakin akan dirinya sendiri, dan belum berani mengambil resiko untuk melangkah ke depan. Setiap wanita pasti menginginkan keluarga yang sempurna, memiliki suami penyayang istri dan anak-anaknya. Suami tempat berbagi keluh kesahnya, suami yang bisa menjadi sandaran hidupnya. Bukan hanya sekedar pasangan hidup saja, bukan juga sebagai tempat pelampiasan hasrat semata. Dan pernikahan bukanlah permainan, mudah menikah kemudian mudah juga bercerai. Pernikahan adalah hal yang sakral, ibadah panjang, sepanjang hayat selama masih ada jiwa di raga. Wanita itu menatap teduh sang mantan suami yang sedang bermain dengan anak mereka di atas ranjang. Dan sesekali pria itu kembali menyuapi makan ke sang mantan istri. Hatinya berdesir melihatnya, namun wanita itu pandai sekali menutupi perasaannya. No, sayang, makanan Momi jangan diacak-acak dong, nak. Tegur Kavin dengan lembutnya, mengangkat baby Ryan yang ikutan menyendok nasi dari piring Mominya. Baby Ryan yang diangkat dedinya langsung nyengir menunjukkan gigi bawahnya yang baru saja tumbuh. Mom, ayo buka mulutnya. Lihatlah anak kita udah ngotorin ranjang Momi. Ucap Kavin kembali menyodorkan sendok ke mulut Salma, dan wanita itu langsung melahapnya. Kak, makannya sudah cukup. Perutku kembali mual rasanya. Tolak Salma. Sambil mengendong baby Ryan, salah satu tangan pria itu mengangkat piring bekas makan Salma. Tapi sebelumnya membersihkan nasi yang sudah bertebaran di atas spray ranjang, berkat ulah baby Ryan. Anak Dedi ini pintar ya, ngerjain Dedi ya. Ucap Kavin, yang masih berbenah, sedangkan baby Ryan yang masih digendong. Memainkan ludahnya kemudian menyemburnya di wajah Dedi Kavin. Salma jadi terkekeh melihat Kavin kerepotan sendiri, udah kayak emak-emak rempong. Sudah Kak, biar pelayan aja yang merapikan ranjangnya. Mom, jorok kalau gak cepat dibersihin. Jawab Kavin, setelah agak bersih dan telah meletakkan piring. Kavin mendekati Salma yang masih menyandar di headboard. Mom, rangkul leher aku. Pinta Kavin. Salma langsung terbelalak. Mau ngapain Kak? Tanya Salma, heran dengan permintaan Kavin. Tanpa menjawab Kavin langsung menyelipkan tangan besarnya ke belakang punggung Salma, kemudian mengangkatnya. Tangan kiri mengendong baby Ryan, tangan kanan mengendong Salma. Kak. Bersambung.